Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan diskusi atau berbagi tentang model dan tahapan penelitian tindakan kelas ya. Tapi kali ini kita akan bahas dulu model penelitian tindakan kelas. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ada banyak beragam model. Nah, model itu sendiri apa? Model itu adalah sebuah pola acuan yang digunakan untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, model-model ini yang nanti kita akan lihat satu persatu, saya melihatnya ada sebuah kesamaan general dalam PTK itu, bahwa dalam model itu ada tahap, ya, ada tahap-tahap atau yang berupa siklus tahapan itu, dan tahapan itu terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Nah, tahapan ini akan digambarkan dalam sebuah model. Ya, model yang pertama dari Kurt Lewin. Nah, kira-kira modelnya seperti ini. Jadi ada satu siklus ya, yang dimulai dari planning, acting, observing, reflecting, dan itu merupakan satu siklus dalam melakukan PTK. Nanti ketika siklus akan dilanjutkan, maka polanya tahapannya sama, mulai dari planning, acting, observing, and reflecting. Lalu model yang kedua, model dari Chemist and McTaggart. Modelnya mungkin sedikit berbeda dengan yang awal tadi ya, yang Kurt Lewin, tapi substansinya sama. Ya, dimulai dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, nanti setelah siklus 1 itu selesai, yang diakhiri dengan tahap refleksi, di mana refleksi itu adalah tahapan evaluasi dari kegiatan atau pelaksanaan PTK yang sudah dilakukan. Jadi kelebihannya apa, kekurangannya apa, mana yang harus diperbaiki, maka itu menjadi masukan untuk perencanaan pada siklus kedua. Maka mulailah rencana yang tadi itu direvisi, ya, yang kedua ini tidak akan sama dengan rencana yang pertama, lalu masuk ke dalam tahap selanjutnya, tindakan, observasi, dan refleksi, gitu ya. Dan ketiga, ini adalah model dari John Elliott. Nah, John Elliott ini mungkin sedikit lebih detail ya, karena ini juga menggambarkan bukan satu siklus saja, tapi 3 siklus. Namun demikian, mari kita lihat satu-satu ya. Nah, untuk siklus pertama, ini ada ciri yang awal, yaitu bagaimana mengidentifikasi, bagaimana memunculkan ide yang ini akan dijadikan sebuah penelitian tindakan ya, atau classroom action research. Nah, maka perlu menganalisis temuan-temuan atau melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Lalu, manakah permasalahan-permasalahan yang krusial, permasalahan-permasalahan yang penting yang dapat diselesaikan dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Lalu direncanakanlah sebuah tindakan ya, sebuah penelitian tindakan ini diawali dengan general plan. Nah, ini ya. Lalu setelah itu apa rencana-rencana yang akan dilakukannya? Masuklah setelah itu ke dalam tahap pelaksanaan, dari mulai step 1, step 2 sampai 3 step, 3 langkah, dan berikutnya diimplementasikanlah itu langkah 1-nya, langkah 2-nya, dan seterusnya. Setelah itu barulah masuk ke tahap monitor atau observasi ya, pengamatan dari pelaksanaan ya, monitor implementation.
dan efeknya ya, melihat bagaimana dampak-dampaknya pembelajaran yang dilakukan tersebut. Lalu terakhir adalah bagaimana menjelaskan keberhasilan dan kegagalan daripada implementasi tindakan yang dilakukan di dalam kelas. Nah, setelah itu kelebihan-kelebihannya apa, kekurangan-kekurangannya apa diinventarisir. Nah, inilah menjadi bahan untuk merevisi plan pada tahap berikutnya ya, perencanaan pada tahap berikutnya atau pada siklus kedua. Lalu merencanakan apa langkah 1, langkah 2 dan langkah selanjutnya. Nah, inilah pola-pola selanjutnya sama, dilanjutkan ke siklus kedua, lalu dilanjutkan juga ke siklus ketiga dengan mengacu kepada masukan-masukan atau revisi-revisi, perbaikan-perbaikan pada siklus sebelumnya. Kira-kira tahapannya seperti ini ya, tahapan penelitian tindakan kelas, model-modelnya ya, model penelitian tindakan kelas. Adapun detail dari tahapan-tahapan ini, apa yang harus dilakukan oleh peneliti, nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, sekarang saudara bisa mengecek kembali model PTK ini. Ada 1, 2, dan 3. Silahkan dianalisis apa kelebihan dan apa persamaan dan perbedaan dari ketiga model ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.